Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Unlock with me, Billy Boon. Pada malam hari ini kita akan kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa yang akan meng-unlock pemikiran kita. Ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah terutama, setelah acara ini langsung ke Instagram saya @billyboonyot, kemudian cari postingan mengenai episode pada malam hari ini, kemudian komen dari hasil catatan teman-teman semua atas apa yang disampaikan oleh kedua narsum yang teman-teman suka banget, dan kemudian jadi tulis tuh di komennya apa dan kenapa. Karena nanti yang beruntung dua orang bisa dapetin dua buah kacamata persembahan dari Optixis. Kacamatanya merek apa? Merek Oakley. Oke? So, saya nggak akan panjang-panjang. Orang ini adalah orang muda yang benar-benar peduli dan passionate terhadap pendidikan di Indonesia. Oke? So, without any further ado, please welcome Iman Usman. Selamat malam semuanya. Senang sekali saya bertemu teman-teman malam hari ini. Selama ini banyak orang mendefinisikan siapa saya itu berdasarkan kesuksesan saya. Pendidikan saya seperti apa, perusahaan saya seperti apa, atau mungkin prestasi-prestasi akademis maupun non-akademis yang selama ini saya peroleh. Padahal sebenarnya nggak gitu. Ada banyak kegagalan yang sebenarnya saya alami dari dulu sampai sekarang. Cuman mungkin orang banyak nggak tahu. Taunya instan aja, bikin ruang guru 5 tahun, tiba-tiba sukses. Sekarang 4.000 karyawan, 15 juta pengguna, dan seterusnya. Gitu ya. Tapi, saya mau cerita ada 3 peristiwa yang bagi saya mendefinisikan siapa saya. Pertama, tahun 2004. Di tahun 2004, waktu itu ketika saya masih SMP, saya maju buat ikut pemilihan ketua OSIS. Dan seperti biasa, harusnya diminta untuk menyampaikan visi misi kampanye lah gitu ya. Saya pikir bahwa bahkan aman-aman aja, karena saya merasa waktu itu kemampuan public speaking saya harusnya baik-baik saja. Dan saya rasa saya punya banyak teman juga waktu itu. Jadi harusnya adalah yang akan support. Tapi singkat cerita, waktu itu ketika saya harus menyampaikan pidato, visi misi saya, di tengah-tengah saya bicara, saya dilempari sama makanan. Tapi peristiwa tersebut mungkin membuat saya di depan panggung ngerasa, oh oke-oke aja, saya tegar-tegar aja karena saya mesti look nice, tetap harus berjiwa kesatria gitu ya, nggak boleh kelihatan sedih di depan umum. Tapi ketika di rumah saya pulang, saya nangis. Ditanya orang tua saya kenapa, saya nggak cerita. Tapi kemudian peristiwa itu tidak membuat saya kemudian, oke, saya nggak mau lagi deh ngomong di depan panggung, enggak. Tapi membuat saya belajar bahwa apa yang salah, apakah dari cara saya bicara, atau mungkin saya kurang punya banyak teman, dan seterusnya. Singkat cerita, saya belajar setiap hari, saya nonton banyak video orang ngomong di depan umum, saya perhatikan bagaimana cara mereka mengemas cerita, bagaimana mereka menyampaikan pandangan mereka, dan seterusnya. Dan saya latihan. Saya latihan di depan kamera, di depan kaca gitu ya, depan kamera nanti saya nonton lagi setelahnya. Dari proses itu semua saya pindah dari satu panggung ke panggung lain, saya pindah dari satu kelas ke kelas lain, satu sekolah ke sekolah lain, kampus ke kampus gitu ya. Sampai akhirnya di tahun 2011 ketika saya kuliah di UI waktu itu semester 3 kalau saya nggak salah, saya diminta untuk bicara di sidang umum PBB di New York. Saya jadi orang pertama, anak muda pertama di Indonesia yang bicara di majelis umum PBB di depan semua presiden waktu itu di saat itu. Cerita kedua terjadi pada tahun 2006. Waktu itu saya diajari gini, kalau kamu kerja keras pasti kamu akan dapat hasilnya. Jadi ibaratnya orang bilang hasil itu nggak akan mengkhianati usaha yang kamu lakukan, gitu kan kata orang. Jadi saya waktu itu dari dulu taunya kalau saya kerja keras, saya belajar sungguh-sungguh, yang namanya daftar sekolah tuh bukan akan jadi suatu halangan. Saya pasti bisa dapetin sekolah yang saya mau. Tahun 2006 ketika saya mau daftar ke SMA di yang saya mau, gitu, yang mau saya tuju, ternyata saya bukan orang nomor 1. Saya adalah orang nomor 262. Dan yang diterima 260. Jadi saya jadi cadangan. Nilai saya hanya beda 0,01 dari orang yang diterima. Waktu itu sedihnya bukan main, karena saya ngerasa bahwa, oh harusnya saya bisa nih, kenapa saya nggak bisa ya? Selama ini saya ngerjain apapun yang disuruh orang. Saya belajar aja, nilai saya pun juga nggak jelek-jelek banget, nilai saya bagus juga gitu. Tapi kenapa nggak bisa masuk ya?
Singkat cerita, ada yang harusnya keterima, tapi kemudian dia mundur, dia pindah ke sekolah lain. Jadi saya sebagai cadangan, saya naik lagi ke atas, jadi saya diterima pada akhirnya. Tapi di hari pertama masa orientasi siswa, waktu itu saya excited nih, akhirnya saya bisa masuk sekolah yang saya mau gitu ya. Saya baru tahu ternyata yang keterima bukan 260, yang keterima ada 320. Jadi ada 60 siswa yang diterima lewat jalur belakang. Dan waktu itu saya marah sekali, sampai akhirnya saya datengin ruang kepala sekolah, kemudian saya bilang, Bapak tahu nggak? Saya mungkin sekarang jadi orang yang paling bodoh di sekolah ini. Karena saya masuk statusnya sebagai orang nilainya paling bawah. Tapi saya akan buktikan ke Bapak, ketika saya lulus nanti, saya jadi orang nomor 1, dan Bapak akan nyesel kalau tadinya Bapak nggak terima saya di sekolah ini. Ini anak SMA ya. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran saya waktu itu, sopan apa nggak sopan, tapi saya begitu marah. Sejak saat itu, selama SMA, saya melihat SMA itu bukan cuman saya belajar, saya dapat nilai bagus, saya juara kelas, enggak. Tapi saya punya keinginan untuk ngebuktiin bahwa harusnya saya bisa diterima di sekolah ini dan saya layak ada di sekolah ini. Singkat cerita, saya lulus nomor 1, nilai 6 paling tinggi di kota saya waktu itu. Saya diterima, makasih. Saya diterima di UI sebelum lulus, lulus dari UI pun saya jadi mahasiswa berprestasi terbaik. Saya lanjut S2 di Amerika, lulus SMA pun summa cum laude, dan seterusnya gitu. Peristiwa ketiga terjadi tahun 2013. Tadi saya cerita ya, saya lulus dari UI, jadi mahasiswa nomor 1 se-Indonesia, CV saya panjang, lengkap, nilai saya bagus, kegiatan organisasi saya bagus, semuanya bagus. Nggak pernah terpikir bahwa saya akan susah namanya nyari kerja. Karena harusnya ya kalau punya semua itu ya siapa aja mau gitu, mau nerima saya buat kerja gitu. Tapi waktu itu saya berpikir bahwa saya mau mencoba sesuatu yang baru. Saya sudah lama tertarik dengan dunia pendidikan dan saya berpikir bahwa saya mau jadi guru. Saya berpikir saya mau jadi guru, saya siapin CV saya daftar ke beberapa sekolah. Nggak diterima satupun. Saya masih berpikir, wah kalau gitu apa saya banting setir aja ya? Nggak. Saya berpikir mungkin saya harus kerja di yayasan yang bekerja di bidang pendidikan. Meskipun saat itu saya udah punya yayasan sendiri dan cukup besar. Tapi selama hidup saya nggak pernah rasanya dipimpin di bawah orang lain. Jadi saya pengen belajar, saya pengen bekerja di bawah orang lain itu rasanya seperti apa. Saya daftar ke beberapa yayasan, meskipun saya kenal direkturnya, saya lewat jalur bawah, prosedur yang benar, dan nggak diterima satupun. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang overqualified, susah kan, maksudnya belajar susah dibilang overqualified. Ada yang bilang ini nanti nggak serius, ini nanti nggak bakal cuman sementara doang, atau coba-coba doang, apapun alasannya tapi saya nggak diterima. Apa yang salah ya? Saya udah ngerjain semua playbooknya. Saya disuruh belajar rajin, saya belajar rajin, saya kerja keras, saya disuruh organisasi supaya nggak cuma jadi kutu buku, saya lakukan itu semua, tapi lagi-lagi saya ditolak. Tapi dari penolakan tersebut, kemudian saya akhirnya mendirikan Ruang Guru. Saya ditolak jadi guru di tahun 2013, di tahun yang sama saya punya ide bikin Ruang Guru sama Belva, partner saya, dan akhirnya kita mulai merintis. Hingga saat akhirnya sekarang Ruang Guru jadi platform pendidikan terbesar di Asia Tenggara. 3 cerita tadi sebenarnya bukan apa-apa. Tapi saya cuma mau bilang bahwa ada banyak hal-hal yang mungkin awalnya kita lihat sebagai sebuah kegagalan, sebagai sebuah penolakan, tapi ternyata itu semua akan menggiring kita ke hal yang menurut kita menjadi milestone atau kesuksesan utama kita. Artinya apa? Ada banyak penolakan dalam kehidupan kita, dan kita nggak pernah tahu itu akhirnya seperti apa. Karena kita nggak pernah bisa ngelihat masa depan. Masa depan itu misterius sekali. Tapi yang mau saya bilang adalah penolakan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dapat dihindari. Tapi yang membedakan satu orang dengan orang lainnya adalah bagaimana cara kita mengelola penolakan. Bagaimana kita memanage, bagaimana kita deal dengan yang namanya rejections. Dan saya mau cerita beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita belajar untuk menerima dan tumbuh bersama penolakan tersebut. Ya udah, move on. Karena kita nggak pernah tahu, Tuhan mungkin mau kita untuk lalu jalur A dulu untuk sampai ke poin B. Karena mungkin kita harus belajar nemuin A ini dulu supaya nanti ketika kita dapat B, kita bisa jauh menghargai itu dan bisa menjalani itu jauh lebih baik lagi. Yang kedua adalah bahwa kita mesti paham bahwa ketika menghadapi penolakan, bukannya kemudian itu membuat kita menjadi terdiscourage, membuat kita jadi patah semangat, tapi justru memacu kita untuk jadi lebih antusias lagi, untuk makin ningkatin lagi endurance-nya supaya kita masih bisa bersaing. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh seorang peneliti namanya Angela Duckworth tentang dia memprediksi apa sih komponen utama kesuksesan itu.
dia temukan bukan soal IQ, bukan juga emotional intelligence, bukan juga your physical look, bukan juga your physical ability, bukan. Tapi ada satu faktor yang paling utama, dia bilang, namanya grit. Grit itu apa? Grit itu adalah bagaimana kita membangun yang namanya growth mindset. Growth mindset itu apa? Adalah pemahaman, keyakinan bahwa yang namanya kegagalan itu bukan kondisi permanen. Jadi bahwa dengan usaha, dengan kerja keras, dengan berbagai macam eksperimen yang kita lakukan, kegagalan itu bisa diubah. Dan sayangnya di Indonesia, kalau menurut PISA ataupun berbagai macam studi, kita adalah salah satu negara dengan growth mindset terendah di dunia. Karena kita nggak biasa dengan yang namanya penolakan. Kita menganggap penolakan itu adalah akhir dari segalanya. Padahal belum tentu. Yang ketiga adalah belajar untuk merasa cukup. Seringkali kita fokus sama apa yang nggak kita miliki. Kita fokus bahwa, wah saya nggak punya mobil kayak dia. Saya nggak punya pekerjaan seperti dia. Dan akhirnya kita lupa untuk fokus sama apa yang kita punya. Padahal sebenarnya apa yang kita punya itu jauh lebih dari cukup untuk jadi sumber daya kita untuk melakukan sesuatu. Jadi ubah mindset kita dari yang sebelumnya kita nggak punya apa-apa, jadi saya punya cukup hal untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir yang mau saya bilang adalah bagaimana kita untuk tidak merendahkan atau meremehkan apa yang ada di tangan kita saat ini. Banyak orang maunya, oh gue cepet-cepet mau jadi direktur, mau jadi manajer. Dan ketika kita sekarang jadi analis, jadi anak buah, kita ngerasa bahwa, oh ntar dulu deh, yang ngapain kerja susah-susah kan ada bosnya. Yang saya lakukan, yang membuat saya berbeda tadi dibandingkan mungkin teman-teman saya lainnya yang mengalami kegagalan juga, adalah bahwa saya merasa bahwa di fase apapun, di posisi apapun yang saya lakukan, saya harus bisa ngasih standard of excellence yang sama. Dan itu yang saya pegang sampai kapanpun. Dan dengan itu semua, saya percaya, saya belajar bahwa kesuksesan itu nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak pernah nemuin nama kegagalan. Kita nggak akan tahu yang namanya senang kalau kita nggak pernah sakit. Kita nggak tahu yang namanya manis kalau kita nggak pernah nemuin namanya pahit. Jadi terbiasalah dengan namanya penolakan dan tumbuh dengan penolakan itu. Terima kasih. Thank you. Good job, good job. Circle of influence saya adalah orang-orang yang supportive. Dan itu semua yang pada akhirnya justru membangun kita gitu. Sehingga ketika kita memang butuh support system, mereka benar-benar ada dan mendukung kita gitu. Oke, confirm. Tua nih orang. Iya. Iman, thank you so much udah sharing. 3 penolakan ya. Iya. Jadi pada saat pertama kali Iman bilang, oke, gimana kalau saya sharingnya tentang failures? I was like, wow. Jarang-jarang ada orang di TV nasional pengen sharing tentang penolakan. Kan sesuatu yang kalau banyak orang mungkin bilangnya itu kan aib. Ngapain kegagalan diceritain ke orang-orang gitu. Nah, kenapa Iman hari ini sharing ke kita semua tentang penolakan? Nggak malu, Man. Founder Ruang Guru loh. Jadi saya ngerasa sih sebenarnya jadi kayak tanggung jawab ya. Karena nggak bisa dipungkiri, maksudnya dengan apa yang udah saya peroleh saat ini, di umur yang masih muda, itu jadi kayak benchmark buat banyak orang lain. Jadi seringkali, maksudnya jadinya orang kayak, wah belum sukses tuh kalau belum kayak Iban Usman gitu. Maksudnya harusnya punya company, harusnya sekolahnya bagus dan seterusnya. Dan seolah-olah bahwa itu semua diraih dengan proses yang instan, semuanya baik-baik aja gitu. Padahal enggak gitu. Bagi gue pribadi yang ngejalanin hidupnya gitu, ada banyak sebenarnya penolakan, ada banyak sebenarnya kegagalan yang dialami juga. Cuman kan orang seringkali fokusnya bukan ke situ, fokusnya sama keberhasilannya doang gitu. Tiba-tiba udah jadi aja kayak gitu. Tapi nggak ada yang ngebahas prosesnya seperti apa sih. Gue merasa bahwa gue yang sekarang ini nggak akan jadi yang sekarang ya kalau misalnya nggak mengalami proses-proses tadi gitu. Dan akhirnya jadi jauh lebih dewasa ya karena melewati semua. Sehingga harapannya dengan cerita kayak tadi, orang-orang yang nonton di rumah bisa ngelihat bahwa normal kok gagal itu, normal kok salah, normal kok kalau misalnya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Tapi persoalannya adalah gimana cara kita menyikapi itu. Gitu. Nah, apakah itu yang menjadi akhirannya dasar pemikiran bikin buku Masih Belajar? Iya, jadi sebenarnya iseng sih ya nulis buku itu. Saya udah lama nulis buku. Cuman seringkali ngerasa nggak pernah punya waktunya. Cuman itu juga jadi tantangan buat gue pribadi kayak
ya kalau lu nggak ada waktu tuh nggak akan pernah habis gitu. Maksudnya pasti akan ada hal baru lagi yang mau dikerjain. Jadi akhirnya ya udah komit ke diri sendiri, mungkin tulis, bikin sebuah buku dan ceritanya personal, ceritanya justru perjalanan hidup, dan justru di situ banyak banget justru ceritanya tentang kegagalan. Jadi bukan kisah-kisah sukses aja gitu, enggak gitu. Karena harapannya lewat buku jadi punya medium bertutur yang lebih dalam, yang lebih luas, sehingga orang bukan cuma dengar setengah-setengah aja tapi bisa tahu prosesnya dari apa sih gitu. Oke. Kalau dengar-dengar gosipnya 65 juta Oh, ya? apaan tuh? Alhamdulillah bukunya diterima dengan baik, jadi salah satu bestseller. Terus tahun lalu sempat dapat apresiasi sebagai Google's Book of the Year. Jadi ya agak surprise karena maksudnya basicnya kan bukan penulis, cuman emang maksudnya suka nulis gitu. Jadi makanya captionnya kalau di Instagram panjang-panjang gitu kan. Jadi ya maksudnya surprise ketika medium yang baru, sesuatu yang baru dikerjakan ternyata juga bisa diterima dengan baik oleh publik. Kalau tadi balik lagi ke kesuksesan seorang Iman Usman, dan tadi udah diceritakan kegagalannya. Kalau sekarang ini udah sebagai co-founder ya, Ruang Guru, pasti hidupnya udah tiap hari udah mulus, nggak ada gagal. Bangun pagi burung berkicau. Enggak sih, justru Semuanya enak gitu. Enggak, justru banyak banget masalahnya karena maksudnya saya bekerja di sektor yang banyak banget masalahnya gitu kan. Jadi butuh banget disrupsi. Jadi akhirnya banyak banget masalah-masalah ditemuin, orang-orang mesti dirubah mindsetnya, cara pikirnya, dan mesti ditemuin satu-satu, diajak ngobrol satu-satu supaya akhirnya bisa berubah gitu. Kemudian yang kedua, justru misalnya apa yang saya kerjakan di Ruang Guru sekarang itu kan sebenarnya sesuatu yang baru, nggak ada playbooknya. Beda misalnya kalau saya di e-commerce, saya bisa ngeliat, oh di Cina ada apa, di Amerika ngapain gitu kan. Tapi kalau pendidikan tuh jarang banget ada kisah suksesnya perusahaan pendidikan yang besar, mendunia gitu ya. Sehingga pada akhirnya banyak banget yang harus dipikirin sendiri gitu. Jadi menjawab pertanyaan tadi sebenarnya banyak banget masalah-masalah ditemuin gitu. Nah justru karena udah banyak lagi hal-hal yang lebih menyakitkan yang dilalui, sehingga ketika ketemu kerikil-kerikil kecil kayak gini akhirnya ngerasa oh ya udah aja gitu. Dan bahkan saya pun menyiapkan diri, maksudnya kita nggak pernah tahu startup tuh akan sukses apa enggak. 90% startup tuh gagal gitu. Saya juga nggak pernah tahu, bahkan meskipun orang bilang udah besar perusahaannya akan jadi kayak apa, saya juga nggak tahu. Nggak pernah ada orang yang tahu masa depan seperti apa. Tapi saya pun akhirnya juga menyiapkan diri saya. Jadi kalaupun suatu saat nanti misalnya perusahaannya gagal, amit-amit gitu ya, cuman amit-amit jangan. Jadi saya menyiapkan diri saya untuk kemudian juga, ya kalaupun itu terjadi, I should be okay with it gitu. Karena saya tahu bahwa saya itu bukan didefinisikan dari apa yang saya bikin, tapi nilai-nilai yang saya punya dalam hidup saya. Jadi apapun kerjaan yang dikasih, apapun tantangan yang dikasih, harusnya saya bisa melewati itu semua. Dari gitu. value-value yang kita punya ya. Alright. Kayak orang tua ya gue ya? Oke. Iman, gimana caranya supaya, gini loh, semua yang dengerin Iman tadi presentasi dan sekarang ini baru ngomong tentang penolakan tuh biasa, gagal tuh biasa gitu. Ya secara teori kita udah tahu lah Man. Tapi gimana caranya untuk kita bisa melatih diri kita untuk kalau gagal it's okay and move on. Ya. Ada banyak sih ya. Caranya yang pertama tuh adalah melatih diri untuk bersyukur secara rutin. Bersyukur itu harus intensional. Jadi banyak orang yang, oh yaudah kalau bagus doang dia bersyukur gitu. Kalau gagal yaudah nggak bersyukur gitu. Harus dilatih. Jadi setiap hari ada yang mungkin punya catatan syukur, ada mungkin yang dia punya waktu merenung, waktu berdoa, apapun metodenya yang teman-teman gunakan. Tapi coba berpikir dalam hidup ini, hari ini saya ngelaluin hal-hal apa ya yang bisa saya syukurin. Karena apa? Karena ada banyak hal yang kita bisa komplain tentang hidup. Saya jalan ke sini macet lah, mungkin ada banjir lah, mungkin saya habis ngajuin proposal skripsi ditolak sama dosen lah, atau apapun itu. Punya 1000 alasan untuk kita komplain. Tapi masa sih kita nggak punya satu alasan untuk bersyukur hari ini gitu. Dengan melatih itu sebenarnya jadi membuat kita untuk merasa jauh lebih mengapresiasi kehidupan ini. Dan akhirnya nggak melihat kegagalan itu sebagai akhir dari semuanya. Karena despite hal-hal buruk yang terjadi, masih ada kok hal-hal yang baik gitu. Yang kedua adalah bagi saya mesti bisa ngelihat, memfilter circle of influence-nya kita. Kita itu biasanya dipengaruhi oleh orang-orang terdekat sekitar kita. Circle of influence saya adalah orang-orang yang supportive. Dan itu semua yang pada akhirnya justru membangun kita gitu. Sehingga ketika kita memang butuh support system, mereka benar-benar ada dan mendukung kita gitu. Oke, confirm. Tua nih orang. Iya. Tua sih. Oke, pertanyaan terakhir ya. Itu efek kerja di dunia pendidikan. Oh gitu ya, jadi harus mikirnya jadi orang tua ya. Orang tua. Oke, Man, jadi waktu ketika mau bikin
Ruang Guru, Ya. itu ada perasaan takut gagal nggak sih? Karena banyak banget anak-anak muda yang bilang saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini. Akhirnya berapa tahun kemudian masih ngomongnya saya mau melakukan hal yang tersebut sama tadi, gitu, Ya. nggak jalan-jalan. Ya. Takut sih pasti ya, karena gini, banyak orang mungkin bikin startup karena pengen jadi unicorn, pengen jadi pengusaha sukses dan seterusnya gitu. Saya ketika mulai Ruang Guru, saya bahkan nggak ngerti startup itu apa. Nggak pernah kepikiran bahwa saya harus bikin produk nanti harus seperti apa, saya harus ikut desain, saya mesti belajar tentang legal seperti apa, baca laporan keuangan seperti apa, fundraising itu kayak gimana, dan seterusnya. Saya nggak pernah kepikiran sama sekali. Tapi di benak saya waktu itu adalah saya nemuin masalah, saya pengen terlibat, saya pengen menguji kira-kira bisa nggak ya solusi ini diterapkan dan apakah bermanfaat atau enggak gitu. Dan waktu di pikiran saya pasti ada takut gitu gagal karena saya melakukan sesuatu yang nggak pernah saya lakukan sebelumnya dan nggak ada kisah suksesnya juga orang yang berhasil di bidang itu sebelumnya gitu. Tapi saya mikirnya bahwa ya udahlah saya masih muda gitu. Maksudnya saya nggak punya tanggungan apa-apa saat itu. Jadi kalaupun gagal emang seburuk-buruknya apa sih? Ya udah mungkin cari kerja, mungkin mesti ngapain lagi gitu, bikin ide baru dan seterusnya. Tapi itu bukan akhir segalanya. Karena saya percaya bahwa dari proses saya bikin Ruang Guru pun gitu ya meskipun nggak sukses gitu, itu saya belajar banyak gitu. Saya belajar tentang leadership, saya belajar tentang gimana melihat masalah, bagaimana menganalisa sesuatu, menggunakan sumber daya secara efisien dan seterusnya. Sehingga skill set itu yang jadi legacy saya, bukan si Ruang Gurunya. Ruang Gurunya bisa jadi apa, bisa sukses, bisa enggak, silahkan. Tapi skill yang saya peroleh, value-value yang saya peroleh dari menjalankan itu semua, itu yang tinggal di diri saya tadi. Jadi saya mikirnya waktu itu, ya udah kalaupun gagal, ya udah itu nggak akhir segalanya, saya masih bisa kerja gitu, saya masih bisa melakukan hal-hal lain. Alright, that's it. Iman Usman. Terima kasih semuanya. Man, thank you so Thank you, much. thank you, Thank thank you you, so thank much. you, thank you. Cheers, man. Cheers. Game itu sebenarnya bisa membuat orang hidup lebih cerdas, hidup lebih bahagia. Oke, kita masih di Unlock with me, Billy Boon. Catat ya, apa yang bakal diomongin sama narasumber berikut, kemudian ke Instagram saya, billyboon@yot, tulis, nanti dapetin kacamata. Oke? Nah, nggak pakai panjang-panjang lebar, saya akan memanggil narasumber berikut. Kira-kira siapa, tahu nggak? Cantik, ganteng, tua, muda, nggak kebayang ya? Alright, please welcome Bapak Gamenya Indonesia, Anton Suharyo. Selamat malam semua. Jangan Bapak lah, Koko aja. Koko Game Indonesia. Ya, jadi kita hari ini mau ngomong soal game, excited semuanya. Jangan ngantuk, jangan tidur ya, karena game itu sangat exciting. Nama saya Anton, saya tahun 2009 memulai satu game company yang sekarang PMA, perusahaan modal asing namanya Touchstand. Untung sekali waktu itu dibantu oleh ibu saya Peggy dan bapak saya Rudi. Ibu saya ada di sini sekarang. Dia memberikan saya startup modal. Dia memberikan saya modal untuk saya dan adik saya dan sepupu saya membuat satu perusahaan yang menelurkan 50 lebih game dengan 50 juta download worldwide. Terima kasih. Nah, saya bikin cerita dikit ya. Saya lagi di Singapura, lagi mau ke toilet, ke cubicle. Saya buru-buru, saya masuk. Di sebelah saya dengar ada orang lagi mainin game saya. Nggak mungkin dong saya gedor-gedor, weh, itu game gua tuh. Malu banget ya. Lalu saya akhirnya nggak jadi kebelet, saya keluar, saya pengen salamin tuh orang. Tapi saya pikir, malas juga ya, belum cuci tangan. Akhirnya saya keluar, tapi di situ saya ingat di mana di Singapura, negara yang maju, bisa ada orang yang saya nggak kenal, ketemu di tempat yang aneh juga, bisa memainkan game saya di luar negeri gitu loh. Nah, jadi setelah itu, 2019, saya ingin lebih fokus lagi mengembangkan industri game di Indonesia. Maka dari itu saya membuat satu PT, namanya PT Bahagia Bersama Indonesia. Tolong didoakan ya, bahwa kita ingin membawa Indonesia bahagia bersama melalui game. Dan dari situlah konsep maingame.com, game yang tidak usah download, langsung main, lahir. Di sini ada yang main game, coba angkat tangan. Oh, lumayan ya, hampir semua ya. Banyak miskonsepsi bahwa gamer adalah jomblo, mungkin makin banyak yang turun tangannya.
Ngomongin soal miskonsepsi, nah ini saya mungkin juga familiar kali ya di penonton. Saya tumbuh di era di mana banyak sekali orang tua yang bilang, wah lu main game nanti kacamata lu nambah lu gitu, maksudnya minusnya gitu. Nanti lu main game nilai lu anjlok gitu ya, jelek, padahal ya kurang cerdas aja gitu. Jadi banyak sekali miskonsepsi seperti ini dan saya juga waktu memulai di dunia game juga banyak orang yang sedikit negatif gitu. Nah, saya di sini ingin membuka pikiran, unlock pemirsa penonton di sini bahwa game itu nggak semuanya negatif. Menurut saya game itu perlu disiplin dan prioritas. Jadi kalau kita bisa mendisiplinkan waktu kita bisa prioritaskan waktu kita, main game itu ada waktunya, ada waktu lagi untuk beribadah, membantu orang tua dan belajar, itu semua akan fine-fine saja. Dan juga didukung oleh beberapa studi dari universitas terkenal, Harvard, MIT, Stanford, bahwa game itu sebenarnya bisa membuat orang hidup lebih cerdas, hidup lebih bahagia, hidup lebih panjang. Salah satu ada beberapa poin di sini, komunikasi. Mungkin di sini ada yang main game berkomunikasi lah dengan sesama timnya, dan ini sangat melatih ya, di mana kiri woi, kanan gitu kan, itu komunikasinya dilatih gitu. Lalu juga pandai mengatur waktu, time management skill. Sini mungkin ada yang pernah main game Diner Dash, game Warung Chain, game Sushi Chain, Ramen Chain, itu game saya sih ya. Itu game-game yang mengajarkan orang untuk mengatur waktu. Ada orang datang mau pesen ramen, mau pesen makanan, kita bikinin supaya jangan lewat batas waktu dan bagaimana kita manage waktunya itu. Ada juga studi research yang menyebutkan bahwa game itu juga membantu melatih otot motorik kita, eye to hand coordination, di mana kita misalnya di sini main Candy Crush gitu ya, kan itu warna dan timing juga harus tepat, itu juga sangat membantu. Membantu juga pasien-pasien Alzheimer dan juga membantu pasien demensia. Juga ada jiwa kepemimpinan, leadership, di mana kita decision making-nya dilatih seperti tadi, lagi main Counter Strike, lagi main apa, pasti dengan tim berkomunikasi dan pasti ada satu leader. Jadi itu juga melatih. Dan yang paling saya sangat senang di sini sebenarnya kita diajarkan di dalam game itu untuk tidak takut akan tantangan. Justru satu hal yang saya belajar dari game, kalau kalian di sini pernah main game, makin kita ketemu musuh, artinya kita ada di tempat yang benar. Kalau nggak ada musuh, berarti salah jalan. Justru musuh makin banyak, ini udah mau ketemu rajanya nih. Ya, dan itu mengajar kita untuk juga tidak mudah menyerah. Ada tantangan, ada musuh, bukannya kita lari, kita hadapi. Jadi disitulah game ya. Nah, game itu memang ada di industri kreatif. Jadi memang sering dibanding-bandingkan atau bahkan sangat tight hubungannya dengan beberapa industri kreatif lainnya. Contohnya saya mau tanya sedikit, tahu nggak sih film apa yang terlaris sepanjang masa? AADC bukan. Tapi AADC, amin, semoga satu hari bisa. Gundala? Bukan. Tapi satu hari kita yakini film-film Indonesia akan mendunia. Frozen, umur berapa sih lu? Bukan. Ya, ini datanya. Film pertama of course Avengers, 2,7 miliar, hampir 3 miliar US dollar. Coba diingat angka-angka ini. Kedua Avatar, Titanic itu nggak gitu penting, tapi ingat angkanya ya, 3 miliar itu top grossing. Film terlaris sepanjang masa. Nah, sekarang tahu nggak sih game terlaris sepanjang masa yang tadi film 3 miliar US dollar ya. Ternyata game itu 10 kali lipat daripada industri film. Ini bukan saya membanding-bandingkan, cuman memang pasarnya sangat besar dan film mungkin pas tayang tahun itu, tahun berikutnya nanti masuk ke Netflix dan lain-lain. Kalau game itu terus-terusan. Kalau kita sangat suka dengan industri film, industri game pun sebenarnya juga tidak kalah besarnya, bahkan melebihi. Nah, saya ingin membuka lagi pemikirannya. Mungkin ada yang tahu di sini anak bangsa kita yang sangat membanggakan ini, Pak Erick Thohir, yang sekarang menjadi Menteri BUMN. Ini terjadi Oktober tanggal 15 2013, ada artikel di hari itu bilang, seorang pengusaha Indonesia, Pak Erick Thohir, membeli saham 70% dari saham Inter Milan, sejumlah 300 juta euro, 70%. Ya. Di hari yang sama, saya scroll sedikit aja, ada berita seperti ini. Supercell, perusahaan yang membangun game
Clash of Clans salah satunya, dibeli oleh SoftBank 51%, jadi setengah dari perusahaannya dihargai 1,5 miliar US dollar. Jadi kenapa sih kok saya bingung 100 tahun sejarah satu klub yang ada Ronaldo dan Samuel Eto'o dan lain-lain yang bermain di sana, merumput di sana. Tapi kok valuasinya bisa kalah dengan startup yang baru 5 tahun, bahkan waktu itu kalau saya masih 3 tahunan. Jawabannya memang adalah di mana perusahaan game atau game itu sendiri, di industrinya sendiri itu memang memberikan banyak kebahagiaan instan. Kebahagiaan yang memang kalau secara valuasi akan lebih banyak value-nya. Bukan berarti Inter Milan kurang bagus atau bagaimana, tapi memang begitulah dunia sekarang ini, kita harus mengikutinya. Ini fun fact aja, Indonesia itu ternyata ranking 16 negara paling produktif dan paling menghasilkan untuk game. Market kita ada 1,1 miliar US dollar dengan 43 juta pemain, gamers. Tetapi saya juga sedih sedikit karena saya membaca satu artikel dan ini berhubungan dengan defisit neraca bahwa game-game yang tadi 1,1 miliar ada di Indonesia dimainkan oleh 43 juta orang di Indonesia, ternyata tidak semua dari Indonesia dan kebanyakan malah dari luar dan ini penghasilannya lari keluar. Jadi ini satu PR buat kita semua, gitu ya. Nah, sekarang ini maingame.com beruntung sekali bekerja sama dengan beberapa orang-orang hebat, dengan yang on top, dengan Top Karir dan dengan Pak Andino ya, kami membuat konsep di mana kita membahagiakan Indonesia melalui game. Kita membuat konsep bahwa game itu nggak usah download lagi, langsung ke maingame.com. Ada berapa contoh benih baik match, kita bermain game langsung dari browser tanpa download, lalu pembayarannya itu juga untuk berbagi. Kita sekarang bekerja dengan benih baik untuk menyumbangkan sebagian dari penghasilannya ke salah satu yayasan. Jadi orang udah bisa main, disenangkan, dia bisa berbagi, dan dia bisa memenangkan beberapa hadiah. Jadi semuanya happy, win-win. Seperti itu. Dan saya bersyukur sekali bahwa sekarang ini dari akhir November, sekitar 1 bulan plus, kita sudah dimainkan lebih dari 1 juta kali. Saya di sini cuma ingin berpesan, juga ingin meng-unlock bahwa udah saatnya kita menjadi raja di kampung halaman sendiri, di negeri sendiri. Kalau bukan kita yang main game kita, siapa lagi yang main game kita? Saya ingin mengajak di sini, main game yuk. Terima kasih. Ada satu report bahwa 60% dari income tax-nya Finland itu dari Angry Birds. Koh Anton. Thank you so much udah sharing Ya, makasih, tentang Badak. game yang ternyata tadi ya paradigmanya kebanyakan orang berpikir bahwa game itu jelek, Ya. nggak mendidik dan seterusnya gitu. Ternyata menurut riset banyak banget gitu ya. Salah satu tadi dari Harvard itu yang ngasih tahu beberapa hal-hal positifnya game gitu ya. Dan memang benar gitu kalau kita pikir-pikir kan sebenarnya orang kalau habis main game kemudian game over gitu ya. Nggak mungkin ada yang totonya guling-gulingan, nangis-nangis gitu, nggak ada ya. Mereka pasti mikir, what's next? Ya udah coba lagi. Betul. Nah, cuma pertanyaannya gini, sejak kapan tahu bahwa game itu passionnya Koh Anton? Jadi memang mulainya banyak orang kira saya programmer, bisa coding segala macam. Sebenarnya background saya itu S1 saya HI, Hubungan Internasional. Iya. Kebetulan beruntung sekali, ibu saya luar biasa, dia nggak punya banyak tapi dia berikan semuanya, saya bisa sekolah di Jepang, di Waseda. Buat tante nih. Ya, lalu di sana saya mulai melihat bahwa memang kan di sana banyak orang tuh memang main game itu sampai sebelum ada e-sport, sebelum ada yang kayak gitu, di sana udah full time, mereka tuh main game tuh benar-benar nggak main-main. Lalu saya lihat kayaknya dunia dan bahkan Indonesia bakal seperti itu, di mana banyak orang akan main game. Jadi walaupun saya ambilnya HI, saya di sanalah waktu saya sekitar umur 19-20, saya terpanggil bahwa kayaknya hidup saya yang tentukan, saya ingin kalau bisa mempunyai satu game yang bisa dinikmati orang, tapi juga nggak cuma dinikmati dan membuat orang itu jadi kurang cerdas, tapi berguna gitu. Oke, pada saat ngebikin Touch 10, kemudian Touch 10 tadi ya diceritain bahwa gamenya udah sampai dengan 50 juta, ya udah bagus dong.
terusin aja gitu. Ya. Nah, kenapa kepikiran untuk bikin let's say mindgame.com ini gitu yang Ya. menjadi pengennya cita-cita gede, pengen jadi platformnya game nasional. Ya. Terus kemudian nama PT dibikin Bahagia Bersama Indonesia gitu. Why suddenly sok-sokan nasionalis loh gitu. Ya, saya orang Indonesia dan saya bangga menjadi orang Indonesia. Nah, saya cuma pikiran kalau bukan kita, siapa lagi? Itu satu. Oke. Dan waktu itu saya terinspirasi dari satu game yang terkenal. Mungkin ada yang tahu Angry Birds ya. Oke. Angry Birds itu adalah perusahaannya menyebut Finland sebagai rumahnya. Jadi maksudnya dia ada perusahaan dari Finlandia dan ada satu report bahwa 60% dari income tax-nya Finland itu dari Angry Birds. Wow. Bisa bayangin memang 60%-nya waktu itu? iya, 60% dari income tax, jadi pajak ya, yang menyumbang pajak paling banyak adalah perusahaan Rovio Angry Birds itu. Saya bilang kok di Indonesia nggak ada kayak gitu ya. Kita terkenalnya waktu itu malah yang apa sih? Oh kalau mau cari bajakan di Glodok gitu kayak gitu maksudnya. Kok yang kayak gitu ya, yang negatif. Kenapa nggak ada movie, nggak ada musik, nggak ada game yang dari Indonesia tapi dinikmati seluruh dunia dan syukur-syukur bisa membantu Perekonomian perekonomian Indonesia. Jadi seperti itu sih. Jadi inspirasinya dari Angry Bird, Iya. kemudian terpacu rasa nasionalisme Iya. Kohanton ya, Iya. akhirnya sampai bikin. Waktu ngebikinnya itu nggak takut gagal? Takut pasti, dan saya ada cerita sedikit tentang kegagalan yang akhirnya memang membuat saya, memantapkan saya masuk ke membuat mindgame.com ini. Jadi sewaktu saya baru mulai, saya pernah bilang tadi saya bikin satu game namanya Sushi Chain. Sukses 1,2 juta download tanpa iklan dan segala macam karena memang keywordnya bagus, orang juga suka gamenya. Tapi 1 minggu sebelum saya balik ke Indonesia, ada email ya, saya bilangnya sampai sekarang surat cinta gitu ya. Ada email dari Apple bahwa game saya akan diturunkan, di take down karena dicurigakan bahwa game saya menyontek game orang lain. Hah? Siapa gitu kan? Kita email-emailan. Ternyata perusahaan itu akan merilis sebuah game 6 bulan setelah saya merilis game. Jadi siapa yang nyontek siapa gitu kan? Jadi ini perusahaan luar yang tidak ada koneksi dengan saya, tidak ada hubungan yang kasihan ini orang segala macamnya. Jadi saya merasa tidak berdaya. Dan waktu itu mama saya juga dan keluarga saya mendukung bahwa kamu harus bikin ini di Indonesia katanya gitu. Bikin platformnya game nasional supaya ya kita jadi raja di negara diri gitu. Jadi mindgame.com lahir. Oke. Nah kalau ngelihat dari kesuksesan let's say App Store dan seterusnya, Play Store dan seterusnya gitu. Kita udah ngomongin sekarang ini zamannya teknologi, zamannya kolaborasi gitu. Betul. Kan. Nah, apakah ini yang menjadi strateginya mindgame.com juga untuk let's say tadi kerjasama dengan yang on top gitu ya, kerjasama dengan Top Karir, kerjasama dengan Benih Baik. Nah, itu strateginya mindgame.com juga kah untuk berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya institusi, perusahaan untuk menciptakan banyak game gitu? Ya, jadi kita yakin bahwa sukses nggak bisa sendirian. Sukses itu harus berkolaborasi, harus ada orang-orang yang mendukung dan kita juga mendukung orang itu. Jadi kita punya konsep memang local content creator, local companies. Jadi siapa yang mau bekerja sama, siapapun itu perusahaan lokal yang ingin Indonesia ada di map di dunia membuat game yang keren gitu ya, kita please call me gitu. Kita kerjasama berkolaborasi. Oke. Seberapa perlu sih peran pemerintah kalau kita ngomongin game yang tadi tuh, game tuh bisa nyumbangin devisa buat negara dan seterusnya gitu. Seberapa penting game itu disupport sama pemerintah? Dan bentuk supportnya kayak apa? Ko Anton? Saya nggak bilang bahwa kalau nggak ada pemerintah susah gitu, enggak ya. Karena biar bagaimanapun namanya perusahaan dia harus survive sendiri. Betul. Tapi memang kalau lihat dari mancanegara, kita contoh Jepang, Korea, China, Vietnam bahkan Thailand. Kalau kita mau bikin game di Korea, itu kita harus punya PT di Korea, harus minimal invest sekian baru diakui gamenya bisa masuk di Korea. Jadi produser game lokal diproteksi supaya nggak langsung dengan mudahnya orang datang PUBG dan langsung tiba-tiba datang, tapi dia harus lu invest dulu dong di perusahaan A ini supaya dia juga ada dapat ilmunya. Transferring knowledge ya. Sedangkan kalau kita lihat ya bukannya saya mengkritik tapi memang itu apa adanya dan itu juga bukan sesuatu yang salah atau apa, kita tinggal perbaiki aja ke depannya. Di Indonesia
tiba-tiba game A masuk, masih sangat game bebas B banget masuk, ya. Tiba-tiba game C, tiba-tiba ada iklannya di Facebook, ada iklannya di TV. Ayo main game ini, download ini dan segala macam. Dan saya yakin mereka tidak ada kantor di sini. Belum yang namanya salam-salaman sama staff, bahkan bukan menterinya, staffnya nggak kenal lah. Intinya dia masuk aja melalui Google Play atau App Store, ya udah menguasai pasar. Oke, harapannya ke depannya seperti apa? Dari kacamata seorang tokoh gamenya Indonesia. Tokohnya game Indonesia. Saya ingin seperti yang saya bilang sih. Jadi siapa lagi yang bisa menikmati dan mengapresiasi lokal game kreator daripada konsumennya sendiri. Saat mereka mencintai produk sendiri, saat Jepang mencintai Toyota, saat Jepang mencintai Mazda, Panasonic, lalu di China ada produk-produk lokalnya, lalu juga di Korea ada produk-produk lokalnya seperti Samsung. Kalau kalian ke Korea, semua orang pakai Samsung, karena bangga. Coba di Indonesia seperti itu aja, sedikit demi sedikit, tanamkan ke adik-adik, tanamkan ke anak-anak, nanti 10 tahun lagi pas mereka sudah besar, saya mainnya gamenya lokal loh. Ya seperti itu, baru kita bisa bicarakan tentang industrinya maju, setelah maju nanti juga akhirnya pajak juga balik lagi ke negara kita sendiri, dan pajak itu digunakan bukan untuk korupsi tapi untuk membangun Indonesia. Itu impian saya. Oke, that's it. Jadi buat pemirsa semua yang ada di rumah, langsung ke Instagram saya, langsung tulis semua yang bagus-bagus yang udah disampaikan oleh dua narasumber, dapetin kacamata dari Opticsys ya. Dan until next month, be inspired, I'll see you on top. Anton Sohario. Cheers. Oke, confirm, tua nih orang. Iya. Tua sih. Nggak, barusan latihan memang. Dia tadi udah bilang, tolong dong kasih aba-aba untuk tepuk tangannya lebih banyak gitu. Ibu saya luar biasa, dia nggak punya banyak tapi dia berikan semuanya. Saya bisa sekolah di Jepang, di Waseda. Buat tante nih. Oke. Jadi saya beasiswanya dari ibu. Metro TV, knowledge to elevate.